Hai, selamat datang di Daftar Fakta. Kali ini kita akan membahas tentang Candi Borobudur, salah satu warisan budaya kebanggaan masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, Candi Borobudur menjadi perbincangan hangat lantaran harga tiket untuk naik ke atas candi melonjak sangat signifikan. Banyak pendapat pro kontra yang datang dari berbagai kalangan dan membuat orang-orang bertanya, kenapa harus menaikkan harga tiket masuk ke Candi Borobudur? Yuk langsung saja simak apa saja daftar fakta menarik yang membuat Borobudur pantas menetapkan harga tiket masuk yang mahal. 1. Tentang Borobudur. Borobudur, candi yang pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia ini, terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya kota Semarang dan 40 km di sebelah barat laut kota Yogyakarta. Dibangun oleh dinasti Syailendra antara tahun 780 sampai 840 Masehi, di mana pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan agama Buddha. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari hawa nafsu dunia serta menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. 2. Konsep candi. Pada hakikatnya, Borobudur adalah sebuah stupa yang bila dilihat dari atas membentuk pola mandala besar. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Mandala adalah pola rumit yang tersusun atas bujur sangkar dan lingkaran konsentris yang melambangkan kosmos atau alam semesta yang lazim ditemukan dalam Buddha aliran Vajrayana Mahayana. 10 pelataran yang dimiliki Borobudur menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana yang secara bersamaan menggambarkan kosmologi, yaitu konsep alam semesta sekaligus tingkatan dan pikiran dalam ajaran Buddha. Bagaikan sebuah kitab, Borobudur menggambarkan 10 tingkatan bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Dasar denah bujur sangkar berukuran 123 meter persegi. Bangunan ini memiliki 9 teras, di mana 6 teras terbawah berbentuk bujur sangkar dan 3 teras teratas berbentuk lingkaran. 3. Struktur candi. Untuk membangun struktur besar seperti Candi Borobudur dibutuhkan sekitar 55.000 meter kubik batu andesit, diangkut dari tambang batu dan tempat penatahan untuk membangun monumen ini. Batu ini dipotong dalam ukuran tertentu, diangkut menuju candi dan disatukan tanpa menggunakan semen atau perekat. Struktur Borobudur tidak memakai semen sama sekali, melainkan sistem interlock atau saling kunci, yaitu seperti balok-balok Lego yang bisa menempel tanpa perekat. Batu-batu ini disatukan dengan tonjolan dan lubang yang tepat dan muat satu sama lain serta bentuk ekor merpati yang mengunci 2 blok batu. Relief dibuat di lokasi setelah struktur bangunan dan dinding rampung. Adapun struktur batu andesit di bagian kaki tambahan yang menutupi kaki asli Candi Borobudur memiliki volume 13.000 meter kubik. Borobudur amat berbeda dengan rancangan candi lainnya. Candi ini tidak dibangun di atas permukaan datar, melainkan di atas bukit alami. Akan tetapi, teknik pembangunannya serupa dengan candi-candi lain di Jawa. Borobudur tidak memiliki ruang-ruang pemujaan seperti candi-candi lain. Yang ada ialah lorong-lorong panjang yang merupakan jalan sempit. Lorong-lorong dibatasi dinding mengelilingi candi tingkat demi tingkat, dan secara umum rancangan bangunan Borobudur ini mirip dengan piramida berundang. Di lorong-lorong inilah umat Buddha diperkirakan melakukan upacara berjalan kaki mengelilingi candi ke arah kanan. 4. 3 tingkatan ranah spiritual dalam kosmologi Buddha. Jika dilihat dari luar hingga ke dalam, candi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alam dunia yang terbagi menjadi 3 zona di bagian luar dan alam nirwana di bagian pusat. Ketiga tingkatan ranah spiritual dalam kosmologi Buddha sebagai berikut. Yang pertama adalah Kamadhatu. Kamadhatu bermakna alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang. Kamadhatu atau bagian kaki candi ini terdiri dari 160 relief yang menjelaskan karma Vibhanga Sutra, yaitu hukum sebab akibat, menggambarkan mengenai sifat dan nafsu manusia seperti merampok, membunuh, memperkosa, penyiksaan, dan fitnah. Tudung penutup pada bagian dasar telah dibuka secara permanen agar pengunjung dapat melihat relief yang tersembunyi di bagian bawah. Koleksi foto sebanyak 160 foto relief dapat dilihat di Museum Candi Borobudur yang terdapat di Borobudur Archaeological Park. Yang kedua adalah Rupadatu, bermakna alam peralihan di mana manusia telah dibebaskan dari urusan dunia. 4 undak teras yang membentuk lorong keliling yang pada dindingnya
dihiasi galeri relief oleh para ahli dinamakan rupa datu. Lantainya berbentuk persegi. Rupa datu terdiri dari 4 lorong dengan 1.300 gambar relief pada dindingnya. Panjang relief seluruhnya mencapai 2,5 km dengan 1.212 panel berukir dekoratif. Rupa datu adalah dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Tingkatan ini melambangkan antara alam bawah dan alam atas. Yang ketiga adalah arupa datu. Arupa datu bermakna alam tertinggi atau rumah Tuhan. Berbeda dengan lorong-lorong rupa datu yang kaya akan relief, mulai lantai ke-5 hingga ke-7 dindingnya tidak berelief. Tingkatan ini dinamakan arupa datu yang berarti tidak berupa atau tidak berwujud. Denah lantainya pun berbentuk lingkaran. Tingkatan ini melambangkan alam atas, di mana manusia sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pada pelataran lingkaran terdapat 72 stupa kecil berterawang yang tersusun dalam 3 barisan yang mengelilingi satu stupa besar sebagai stupa induk. Stupa kecil berbentuk lonceng ini disusun dalam 3 teras lingkaran yang masing-masing berjumlah 32, 24, dan 16, di mana totalnya adalah 72 stupa. 2 teras terbawah stupanya lebih besar dengan lubang berbentuk belah ketupat. Patung-patung Buddha ditempatkan di dalam stupa yang ditutup berlubang-lubang seperti dalam kurungan. Dari luar, patung-patung ini masih tampak samar-samar. Rancang bangun ini dengan cerdas menjelaskan konsep peralihan menuju keadaan tanpa wujud, yakni arca Buddha itu ada tetapi tidak terlihat. 5. Relief. Pada dinding-dinding di tingkatan Kama Datu dan Rupa Datu dipahatkan panel-panel relief yang dibuat dengan sangat teliti dan halus. Relief dan pola hias Borobudur bergaya naturalis dengan proporsi yang ideal dan selera estetik yang halus. Relief-relief ini sangat indah, bahkan dianggap sebagai yang paling elegan dan anggun dalam kesenian dunia Buddha. Relief-relief berwujud manusia seperti pertapa, raja dan wanita bangsawan, bidadari, ataupun makhluk yang mencapai derajat kesucian laksana dewa seperti Tara dan Bodhisattva. Relief Borobudur juga menampilkan banyak gambar seperti sosok manusia, baik bangsawan, rakyat jelata, atau pertapa, aneka tumbuhan dan hewan, serta menampilkan bentuk bangunan vernakular tradisional Nusantara. Relief-relief ini dibaca sesuai arah jarum jam atau disebut Mapradaksina, yang artinya adalah timur. Secara keseluruhan, terdapat 504 relief Buddha dengan sikap meditasi dan 6 posisi tangan yang berbeda di sepanjang candi. Borobudur bagaikan kitab yang merekam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa kuno pada masa kejayaan dinasti Syailendra. 6. Mulai aus. Kenaikan harga tiket hanya alasan agar menekan pengunjung yang naik ke atas candi dikarenakan keadaan candi yang mulai aus. Melalui berbagai kajian dan literatur oleh para ahli menunjukkan bahwa aktivitas pengunjung telah berdampak langsung pada keausan batu struktur penyangga Candi Borobudur. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Marsi Sutopo. Segala upaya pun telah dilakukan untuk terus menjaga Candi Borobudur, mulai dari membatasi area yang bisa dimasuki pengunjung, menggunakan kayu sebagai pelapis pijakan wisatawan, hingga merancang sandal khusus untuk digunakan pengunjung agar tidak mengotori candi sehingga bisa menekan laju keausan candi. Pemerintah juga menetapkan kuota pengunjung Candi Borobudur dibatasi sebanyak 1.200 orang per hari. Hal ini dilakukan agar banyaknya pengunjung tidak terlalu membebani candi. Selain itu, candi ini juga merupakan tempat ibadah umat beragama Buddha di mana sudah sepantasnya dibatasi siapa saja yang naik ke puncak demi menjaga kesucian tempat ibadah ini. Tetapi jangan khawatir, Anda masih bisa mengunjungi Candi Borobudur dengan membayar tiket sebesar Rp50.000 untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur. Yang mahal adalah jika Anda ingin naik ke atas puncak candi, Anda harus membayar Rp750.000. Meskipun mahal, itu adalah harga yang pantas untuk melihat secara langsung bukti kejayaan dinasti Syailendra yang syarat akan sejarah, pesan moral, dan juga melihat konsep dan struktur bangunan khas Buddha yang tidak bisa Anda lihat di tempat lain. Itulah daftar fakta dari Candi Borobudur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami dan untuk mengetahui daftar fakta lainnya saat kami upload video baru.